Baik Bunda, terima kasih. Dalam pola asuh di sini orang tua itu sebenarnya harusnya sinkron, ya. Ketika nanti orang tua tuh misalkan pura-pura sinkron, anaknya misalkan ikut tes, maka akan muncul di grafik itu namanya loyalism. Loyalism di sini dampaknya tinggi. Kenapa saya bilang dampaknya tinggi? Ketika orang tua pola asuhnya tidak sinkron, dalam konteks sinkron di sini, misalkan yang ayahnya tidak boleh semua. Jadi salah satu di sini harus ada yang ngikutin karena dampak loyalism ini tinggi, ya. Misalkan nanti bunda boleh, ya minimal ayah juga boleh. Misalkan nanti orang tuanya misalkan tempe ayahnya tahu, bundanya juga tahu. Kalau misalkan bundanya tempe, ayah juga tempe, ya. Jangan ayahnya tahu, bundanya tempe, ya. Karena dampak pola asuh yang paling besar di sini adalah 95% itu faktor kebiasaan. Artinya kalau kita dibentuk karakter di rumah itu dengan kebiasaan kita loyalism tidak sinkron, maka anak akan menguasai salah satu orang tua, ya. Maka harus terbiasa sekali bunda yang sedikit mengalah salah satunya, ya. Misalkan anak menginginkan sesuatu, nanti coba tanya ayah boleh nggak sih? Itu harus menyampaikan seperti itu. Kenapa? Karena nanti biar anak terbiasa menunggu. Artinya biar anak itu ada jeda. Biasanya kalau anak kita berikan jeda dalam satu jam satu hari itu, dia meminta sesuatu tidak harus saja dia berikan hari itu, ya. Anak akan terbiasa keluar nanti lingkungan luar misalkan sekolah, mendapatkan sesuatu itu berarti anak ada usahanya, ya. Sesederhana itu nanti anak pengen mendapatkan ranking 1 atau peringkat 2, nanti anak dengan mindset kita di rumah menunggu tadi, anak akan diputar otaknya nanti. Oh berarti tadi yang diajarkan sama bunda tadi, ketika kita mainkan sesuatu memang harus ada usaha, ya. Tolong sampaikan sama ayahnya karena pola asuh itu yang paling penting adalah sinkron, ya. Pola asuh yang sinkron itu akan lebih baik nanti, ya bunda. Tolong nanti itu harapan saya memang loyalism ini yang sangat tinggi nanti, ya. Karena dampak ini tinggi sekali. Nanti akan pengaruhnya namanya pola belajar, kemauan belajar anak itu tidak ada nanti, ya. Nanti tolong sampaikan sama ayahnya saja, ya. Tolong nanti kalau misalkan ayahnya tidak mau, ya bunda yang mengalah dulu sebentar, ya. Salah satu orang tua harus mengalah dengan mensinkronkan tadi, ya. Baik, ada pertanyaan? Boleh. Tidak ada yang mau bertanya masalah gadget ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, anak saya kayaknya sih rada tantrum. Kalau disuruh mandi suka belum mau gitu. Kadang-kadang orang tua kan ngerasa capek gitu kalau nggak disuruh nggak nurut tuh gitu. Banyak kerjaan di waktunya mandi belum mau mandi, waktunya suka ya gitulah semuanya sendiri tuh. Gimana cara menghadapinya? Iya. Mau main HP dulu juga. Iya. Pokoknya tantrum dulu, ya. Anak Kasih. tantrum di sini, terima kasih bunda, ya. Anak tantrum di sini kan ciri-cirinya yang pertama apa? Ketika menginginkan sesuatu harus didapat, ya. Terus yang kedua, ketika biasanya senjata anak tantrum ini satu nangis, ya. Terus yang kedua, senjata yang paling baik di sini biasanya anak gunakan itu ketika nanti bunda ada tamu. Biasanya ketika ada tamu, anak ini pasti minta yang aneh-aneh. Karena di sini potensi dapatnya pasti besar, pasti akan mendapatkan itu. Karena di sini PR-nya bunda kan malu. Wah, saya kan malu pak, masa ada tamu anak minta tadi saya tidak saya berikan. Tapi bunda, anak tantrum di sini sangat merasakan nantinya, ya. Karena apa? Ketika nanti sudah di kelas SD, kelas 6, anak ini kan sulit sekali. Tantrum itu kebiasaan buruk namanya. Sebenarnya anak tantrum di sini kalau sederhananya adalah anak caper, cari perhatiannya tinggi. Ya di sini, maka di sini misalkan bunda, ketika anak terbiasa meminta sesuatu nangis, tolong nanti di rumah kalau anak meminta sesuatu, misalkan nangis itu ditinggal. Tapi konteksnya di sini bunda mengunci mulut rapat-rapat, ya. Artinya ketika tantrum dimulai sama anak, senjata ini mulai dimasukkan sama anak, bunda mengunci mulut. Jangan sampai mengeluarkan suara sedikit pun. Sama seperti ayahnya, tapi konteksnya memang kita tinggalkan saja. Pak, nanti ngerusak barang di rumah, ya. Tidak.
Selama di rumah tidak ada orang, anak itu tidak akan menyakiti itu atau melempar itu. Tapi kalau misalkan anak tantrum, bunda tungguin di situ, tapi mengunci mulut ya, tapi ditungguin, dilihat, pasti akan lempar barang yang ada. Karena di sini konteks anak tantrum di sini memang anak caper, cari perhatian. Tapi kalau misal bunda tinggal, anak pasti akan mengintil ke belakang. Begitu juga di luar, misalkan di warung. Ketika nanti minta yang aneh-aneh yang kita tidak mampu, ditinggal saja nggak apa-apa. Pasti dia akan nangis. Itulah senjata anak tantrum itu, nangis. Tapi percayalah bunda, itulah jalan satu-satunya bagaimana memberhentikan anak tantrum di sini. Ya, yang pertama memang kita harus sabar. Yang kedua kita harus tega. Karena di sini kita anak tega ini membuat mencegah nanti ke depannya dia akan luar biasa. Ya, apakah ke depannya nanti misal anak masuk SMP kita mampu, misalkan anak minta motor yang lebih mahal kita mampu nanti ya. Di sini yang PR kita nanti sebenarnya tantrum. Tapi kalau misalkan kita stop di umur bila bawah 8 tahun ini, maka dia akan berhenti di situ ya. Tapi ketika nanti anak tantrum memang dikunci mulutnya. Jangan sampai anak nangis bundanya juga ikut-ikutan tantrum. Kadang-kadang capek ojek. Kita kan menjaga gengsi, bunda biasanya bunda menjaga gengsi, ya. Dilihat sama tetangga, wah itu gagah kita mencapai. Itulah yang anak nanti terbiasa seperti itu. Tapi nanti bunda, percayalah setelah penerapan pertama memang kita lihat sama lingkungan. Kok bundanya pelit sekali tuh, anak minta sesuatu dan tidak diberikan. Tapi biarkan saja. Itulah cara kita buat menyembuhkan anak tantrum itu, memang seperti itu caranya. Setelah anak selesai menangis, barulah bunda pelan-pelan membuka mulutnya. Baru disampaikan sama anaknya sambil diraba kepalanya yang di sini yang belakangnya bekerja di otak kecil ya. Di bawah persis sama ini, nanti tolong dipegang kepalanya ya. Jangan ditoyorkan seperti itu, tapi diraba saja ya. Di apa namanya? Dilus ya. Nanti coba tanya ayahnya, boleh nggak sih kita tanya ayah dulu atau enggak? Nanti ayah gajian kita beli. Nanti anak akan mengerti kok di sini. Tidak akan memberontak lagi. Tapi ketika anak tantrum bundanya juga ikutan wek-wek dan tinggi, anak akan semakin jadi, ya. Tapi bagaimana menyembuhkan anak tantrum itu? Memang kita harus tinggalkan saja. Ditinggal. Tapi bunda mengunci rapat-rapat bunda. Anak dia akan menarik-narik kok. Akan menarik baju di belakang, akan mengikuti biasanya, mengintil. Tapi kita akan jadi pandangan orang dilihat. Tapi itulah jalan satu-satunya yang buat menyembuhkan anak itu. Maka saya bilang sampaikan tadi, kita konteks pertama sabar, yang kedua kita harus sanggup menghadapi malu. Ya, itu kita tidak merepotkan orang. Bagaimana kita menyembuhkan itu ya? Tolong nanti diperlakukan di rumah anak itu seperti itu. Ya. Jangan karena kita galak juga ikut-ikutan, nanti anaknya tantrum, bundanya ikut-ikutan tantrum, wek-weknya tinggi. Tapi memang kita mengunci rapat-rapat dulu sampai anak berhenti menangis, ya. Sampai dia berhenti menangis, baru mulut bunda kita buka pelan-pelan, ya. Baru dibicarakan sama, nanti coba tunggu ayah, boleh nggak? Ya, sampai seperti itu. Terus yang ketiga, anak-anak, ada pertanyaan lagi? Masalah gadget ada? Saya yakin kok di sini anaknya main gadget tadi, semua. belum mau mandi, mau main HP dulu Ya. gitu. Bisa dihandle. Ya. Boleh ya. Iya, gadget ini sebenarnya boleh apa tidak main handphone? Boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi gadget di sini ada namanya, pernah dengar radiasi, ya, sinar radiasi. Yang pertama yang merusak radiasi adalah mata ya. Ketika mata itu sudah dirusak, bahwa nanti akan masuk di sel otak, ya. Di sini bunda, radiasi itu mulai menyerang anak usia dini itu memang di menit ke 45, ya. Paham ya? Ketika menit ke 45 dia pertama akan menyerang mata, ya. Apakah boleh main gadget? Boleh, ya. Terus nanti siapa yang mengenalkan gadget? Pasti orang tua. Awal mengenalkan gadget itu orang tuanya anteng, anaknya anteng, orang tuanya anteng. Biasanya kita bebas pak nyuci segala macam ya, tapi dampak radiasi itu kita tidak mengerti, ya. Radiasi itu menyerang di menit ke 45. Artinya nanti
anak diberikan gadget itu, setelah dilihat jamnya sudah 45 menit, sebelum 45 menit handphone itu diambil. 1 jam kemudian diberikan lagi, gak apa-apa, ya. Artinya di jeda 1 jam diberikan lagi, ya. Tapi jangan melewati di menit 45, karena yang pertama dampak itu akan diserang mata, ya. Duduk ya, duduk ya. Yang pertama biasanya mata, ya. Ciri-ciri anak yang sudah terpapar radiasi biasanya yang mata, ciri-cirinya 1, dipanggil sekali biasanya nggak langsung respon, ya. Kalau misalkan dipanggil sekali, misalkan namanya Kaira, Kaira, paling begitu saja ya. Anak masih di tempat duduk, masih main handphone ya. Terus yang kedua dipanggil lagi Kaira, ya nanti, tapi anak masih di tempat yang sama, ya. Terus yang ketiga kalau dipanggil namanya Kaira lagi, kalau bilang nanti ya nanti, ya. Biasanya anak akan mengeluarkan nada tinggi karena anak sudah fokusnya sudah di terpapar radiasi tadi, ya. Maka ciri-ciri seperti itu, ya. Anak yang sudah terpapar radiasi ini sulit sekali, ya, sulit dikendalikan karena memang anak sudah namanya punya dunia sendiri, ya. Ketika anak sudah mempunyai dunia sendiri, kita yang akan repot, ya. Sekarang Bunda, dampak gadget ini luar biasa, ya. Kita kadang-kadang orang tua susah, ya. Sekarang kita dengar tidak ada anak nyanyiannya balonku ada 5. Sekarang masih terdengar? Tidak pernah. Tapi kalau nyanyian dulu Bunda ada artinya, ya. Setiap nyanyian zaman dulu misalkan balonku ada 5 ada artinya. Kalau sekarang apa nyanyiannya? Kadang-kadang saya miris sekali mendengarnya Bunda, sering mendengar di lingkungan itu di penjara. Padahal di sini Bunda, anak tidak mengerti artinya apa, ya. Tapi anak ikut-ikutnya tinggi, ya. Sudah bisa dipahami masalah gadget tadi, boleh apa tidak? Boleh. Di menit keberapa kita ambil gadgetnya? 40 menit sudah diambil gadgetnya, ya. Artinya 1 jam kemudian diberikan lagi tidak apa-apa, ya. Anak kalau tidak diberikan gadget juga nanti akan tertinggal, ya. Tapi diberikan lagi sampai radiasi itu sebelum menyerang anak usia dini itu, ya. Nanti 1 jam kemudian diberikan lagi, dia tarik setelah 40 menit diambil lagi diberikan lagi. Artinya dalam 1 hari itu kan masih 50-50 jadinya, ya, dapatnya. Tapi kalau misalkan dari pagi sampai sore diberikan gadget, sampai siang misalkan diberikan gadget selama 2 jam, maka jangan heran anak sudah mempunyai dunia sendiri, ya. Kalau anak yang sudah mempunyai dunia sendiri itu susah, dipanggil sekali susah, ya. Kalau tidak teriakin Pak, baru akan melakukan itu, karena memang anak sudah punya dunia sendiri, apalagi game, ya. Game itu luar biasa. Tidak apa-apa main gadget, tapi memang kita harus memberikan batasan itu, benar, ya. Nanti kalau bisa di rumah ya dibuat janji, anak akan mengikut kok. Anak usia dini itu ketika kita tegas, main handphone boleh, tapi 45 menit nanti Bunda ambil handphonenya, anak akan ikut kok. Tidak ada cerita anak akan menantang, karena senjata anak sekarang usia dini itu di bawah 8 tahun hanya menangis, tidak akan melawan. Tapi ketika nanti mereka dewasa, dia akan melawan. Maka jangan heran ketika dewasa itu anak melawan itu kenapa? Karena di awal tadi memang kita tidak memperbaiki itu, apalagi anak tantrum tadi, ya. Dia akan melawan nanti ketika dewasa itu, dia akan melawan Bunda. Karena senjatanya sudah berganti dengan kekuatan, ya. Kalau senjata sekarang apa? Nangis, ya. Artinya sekarang masih gampang kita membentuk karakter. Tapi kalau sudah dewasa, sudah SD kelas 6 saja, apa kelas 5, anak sudah memiliki ego, ya. Ego itu saya berbeda pola asuhnya, ya. Maka nanti mumpung anak masih di bawah 8 tahun masih baik, bagaimana Bunda akan mengarahkan itu, ya. Kalau orang dewasa radiasi juga enggak? Anak dewasa di sini Bunda tidak ada sebenarnya, tapi jamnya memang 2 jam ke atas, ya. Tidak apa-apa, tapi memang yang paling rentan sekali anak usia dini, ya. Anak usia dini, ya. Saya ada tambahan sedikit. Pesan saya di sini sama Bunda yang hadir hari ini,
tolong nanti di rumah mendidik putra putrinya di rumah, tolong nanti hindari yang namanya area sensitif ya, karena sampai sekarang anak autis itu di tahun 2015 itu hanya 5% ya. Sekarang anak autis itu sudah mencapai 15%, tinggi sekali ya. Artinya kenapa anak autis itu terjadi seperti tinggi sekali? Yang pertama, tolong orang tua menghindari yang namanya area sensitif kepala ya. Tolong, karena kuping ini yang paling besar. Karena misalkan kuping ini tarik, dia akan putus. Salah satu ada yang putus, maka nanti akan mempengaruhi konsentrasinya ya. Nanti anak yang misalkan sudah ada induksi dari otak, misalkan nanti akan melakukan apa, tapi nanti terputus di sini, anak tidak akan melakukan itu. Tangan sama mulut tidak akan membuka ya, karena dampak kupingnya tinggi ya. Karena nanti misalkan nanti setiap hari ditarik, maka dia akan putus salah satu di sini, maka akan salah satu itu akan stop ya. Karena perintah yang paling tinggi itu di sini. Maka di rumah sakit itu banyak sekali gara-gara orang tua yang memang sedikit-sedikit menarik kuping ya. Dihindari sekarang, mulai sekarang. Area yang paling sensitif di sini, tolong jangan sampai Bunda menyentuh dengan kasar ya. Apakah boleh disentuh? Sebenarnya jangan ya. Kan masih banyak loh. Bisa dari sini kan masih luas. Artinya buat saya menyuruh Bunda memukul ya. Nanti pulang saya dari sini, disuruh pukul saja kakinya. Tidak ya, tapi memang dampak ini kan tinggi. Ketika kita membuatkan anak jerah dengan area di sini, tapi di situ dampaknya luar biasa ya. Efek ke belakangnya luar biasa. Tapi nanti Bunda, apalagi anak usia dini itu kuping itu masih lentur sekali ya. Maka Pak, kalau tidak jewer kupingnya rasanya kurang mantap ya, tapi dampak itu tinggi sekali Bunda ya. Tolong dimulai dari besok itu, ketika kita jengkel sering menyentuh area sensitif itu, kita tahan dulu ya. Anak itu akan jerah kok ketika misalkan pantat atau kaki atau tangan, kan masih luas di bawah ya. Tolong nanti sejengkel-jengkel pemuda apa ditutup dengan area sensitif, jangan sampai kita menyentuh itu ya Bunda ya. Nanti dampak itu akan tinggi. Sekarang 15% anak autis itu keterlambat berbicara. Dulu kita hanya 5% ya. Sekarang tinggi 10% naiknya jadi 15 ya. Yang pertama memang makanan ya. Yang kedua pola asuh orang tua yang luar biasa sebenarnya dampaknya itu ya. Baik, kurang lebih seperti itu tambahannya. Ada pertanyaan lagi, anak yang masih mengompol? Yang ngompol. Ya. Anaknya usia berapa yang masih ngompol? 4 tahun. Apakah sampai sekarang masih nyusu? Masih ngedot? Kadang-kadang. Iya. Apakah masih pakai pampers? Kadang pakai, kadang enggak. Dampak pertama anak ngompol itu memang awalnya kita pakai pampers yang selalu terlambat, sudah terlambat dicabut gitu ya. Anak terbiasa mau pakai pampers itu karena anak terbiasa ketika pipis ya di pampers ya. Padahal pampers itu dibuat karena untuk darurat saja, bukan untuk orang tua yang malas mengganti popok sebenarnya. Tapi Bunda sekarang sudah terlambat, mungkin masih ngompol ya Bunda ya. Tapi kalau belum 8 tahun masih bisa kita sugesti ya. Anak yang masih ngompol sampai sekarang, kebiasaan tidurnya jam berapa kira-kira kalau malam? Jam 10. Kita potong di jam 9 ya. Kita ambil rata-rata jam 9 ya. Misalkan anak ketika tidur jam 9 malam, jangan diberikan air putih lagi ya. Ketika anak itu mau minum, diminumkan dari jam 8 ya. Jam 8 ketika masuk tidur, 1 jam mau tidur, itu jangan diberikan air putih lagi ya, untuk memberhentikan itu ya. Terus yang kedua, anak ketika itu jangan berikan minum lagi. Ketika yang keduanya diantarkan pipis dulu ya. Setelah diantarkan pipis, terus yang kedua ketika anak menyandarkan kepalanya di bantal, nanti coba disugesti, sugesti psikologis namanya, paling sederhana. Ketika mau pipis bilang, jangan sampai salah kata-katanya ya. Ketika mau pipis bilang ya, jangan ditambah-tambah nama atau sayang ya.
nanti sugesti itu dia akan masuk. Karena anak biasanya orang usia dini yang didengar sama dia pangkal sama ujungnya. Maka sugesti psikologisnya memang hanya 2 suku kata ya. Ketika mau pipis bilang dengan mengucapkan 3 kali ya. Hari pertama anak itu biasanya akan menuai, akan membangunkan bunda. Di jam yang 1 sampai jam setengah 2 itu anak biasanya akan membangunkan bunda ya. Tapi kalau anak itu sudah menuai itu, bunda bangun. Jangan sampai bunda tidak bangun, malas nanti anaknya malah pipis di lemari lagi. Tapi memang anak harus diberikan jalan. Kita bangun jam 1 itu, antarkan ke toilet. Kita memberikan jalan bahwa kalau pipis itu itulah tempatnya ya. Maka sugesti itu akan masuk. Tapi kalau misalkan sugestinya kalau mau pipis bilang sayang, wah itu nggak bakal terima, nggak bakal masuk di pencernaan otaknya ya. Tapi kalau misalkan kita hanya 2 suku kata dengan nada kita yang baik, ketika mau pipis bilang, anak akan mengangguk kok malam itu. Dia akan menganggukkan kepalanya. Nanti di jam 1 jam 2 itu orang akan bangun. Biasanya akan membangunkan bunda di sini ya. Tapi kalau aus suka aus terus tiap mau tidur. Kalau mau tidur memang harus ada jadinya. Boleh minum tapi di jam-jam yang seperti ini, misalkan jam 8. Apakah malam itu dia mau minum lagi setelah tidur? Nggak apa-apa. Tapi nanti pasti anak akan bicara mau pipis dulu, ya. Tapi 1 jam sebelum tidur itu memang jangan diberikan minum lagi, ya. Terus habis itu nanti antarkan ke toilet dulu, lalu akan tidur. Nanti malam-malam dia akan bangun misalkan minta minum, ya dikasih. Nanti kalau ditanya pasti akan pipis dia. Setelah sugesti itu sudah masuk, biasanya anak itu akan menganggukkan kepala. Ketika mau tidur itu, ketika mau pipis, bilang. Jangan sampai salah ini kan ya. Ya, Kalau jangan pakai nama atau sayang di depannya ya. Tapi memang harus 2 suku kata saja. Baik, bunda ada pertanyaan yang di belakang. Pak, saya mau curhat dong masalah suami saya. Boleh ya. Ayahnya sering galak pak sama saya. Bagaimana ayahnya sering kalau saya ngomong sering tidak nyambung. Berarti perbedaan namanya dominasi otak kiri sama otak kanan ya. Karena perbedaan dominasi itu pasti ada di keluarga ya. Kalau misalkan ayahnya kiri, kadang-kadang bundanya kanan juga di lingkungan Ya sama udah, ambil. ya. Minta Ketika saya onde-onde. berbicara sama orang ini tidak nyambung karena sekarang begini bunda, sekolahan swasta sekarang sudah memperlakukan yang perbedaan dominasi, sudah ada tes ya namanya ya. Karena perbedaan itu nanti akan dibentuk namanya meta kelas. Sekarang tidak ada lagi yang namanya kelas yang cerdas, kelas yang kurang cerdas ya. Kalau dulu yang cerdas itu A, yang kurang cerdas B, yang nakal yang C dulu ya. Sekarang tidak ada lagi. Ketika anak mau masuk di swasta, kalau di swasta di lingkungan wajib ini memang harus ada tes psikologis namanya, pernah dengar ya. Nanti misalkan mereka dilihat perbedaan dominasinya kiri, maka akan dibentuk jadi 1 kelas kiri, namanya satu kelas. Gurunya juga akan dikasihnya kiri, jadi 1 kelas itu nyambung ya. Begitu juga nanti kalau misalkan terlihatnya kanan, perbedaan dominasinya, gurunya juga akan dikasihnya kanan. Jadi 1 kelas itu kanan semua perbedaan dominasinya. Jadi tidak ada lagi namanya campur. Oh ini yang pintar, ini yang kurang pintar ya. Kalau dulu kita A, B, C ya. Biasa yang C itu yang bandel-bandel, yang susah sekali diaturnya pak. Biasanya kalau A yang paling baik. Tapi sekarang tidak ada perlakuan kurikulum mereka itu, tidak ada perlakuan seperti itu lagi ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Boleh? Boleh udah ada mikrofonnya? Itu mana nih? Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Memang mau bertanya, apakah ada perbedaan Pak pola asuh terhadap anak perempuan dan laki-laki? Dan bagaimana pola asuh terhadap anak laki-laki yang di dalam keluarganya tidak ada sosok laki-laki? Maksudnya paket home? Enggak, bapaknya ada wafat. Oh iya. Sebenarnya pola asuh itu bunda hanya patokannya itu umur, ya. Yang menjadi patokan itu adalah umur, ya. Ketika umurnya masih di bawah 8 tahun, pola asuhnya sama, ya. Ketika nanti anaknya masih sudah di atas 8 tahun, misalkan kelas 5 SD, itu cara pola asuhnya beda, Duduk. ya. Ada di sini.
Anaknya sudah di SD kelas 5 atau sudah punya anak lebih dari satu? Udah SMP. Hah? Nah, anak yang sudah masuk SD kelas 5, kelas 6 sudah memiliki namanya ego. Ya, bukan karakter lagi ya. Tapi bagaimana orang tua menghargai ego itu, cara pola asuhnya. Memang kalau ketika bicara sama anak yang SD, kita harus membuatkan janji atau SMP, anak SMP biasanya SMP kelas 1 ya, atau SMA sama ya. Nanti misalkan mau bicara sama anaknya yang SD, yang SMP kelas 1 misalkan, mau bicara jam 8 malam misalkan. Nanti bunda jam 7 ini sudah bicara sama anaknya. Bunda mau bicara dong jam 8, boleh enggak? Anak pasti akan mangguk, iya. Nanti bicaralah berdua. Tapi kalau anak SMP itu ketika bunda bicara dengan ada ayahnya, ada kakaknya, ada adiknya, anak tidak akan menerima. Karena nanti pola asuh maka kami lapangkan itu kan menentang. Maka kalau kita menentang itu, maka tidak akan benar, akan mengadu ya. Tapi kalau misalkan bunda bicara itu dari jam 7, bunda mau bicara dong sebentar jam 8, boleh nggak sih? Nanti pasti anak boleh kok bunda. Nanti coba ajaklah ke ruangan yang khusus, misalkan kamar. Nanti anak akan mengungkapkan semua di situ, ya. Maka kalau di lingkungan kita melihat kok orang tuanya dekat sekali sama anaknya, karena sering orang tua itu dalam pola asuh anak yang sudah seperti itu dewasa sudah mengerti. Karena